Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ida Wahyuni dengan NIM 2103300028 dengan dosen pengampu Ibu Mahda Liana SPI MSI. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses reproduksi pada ikan gurami dengan nama latin Ospronemus gurami. Ikan gurami atau Ospronemus gurami merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang telah dikenal dan dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 1802. Ikan gurami dikenal sebagai ikan hias dan ikan konsumsi. Proses pemijahan adalah proses perkawinan antara ikan jantan dan ikan betina yang mengeluarkan sel telur dari betina, sel sperma dari jantan, dan terjadi di luar tubuh eksternal. Pemijahan gurami dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Pemijahan secara alami menggunakan 3 metode, yaitu pemijahan massal, kolam bersekat, dan pasangan 1:1. Adapun tujuannya yang pertama itu untuk mengetahui proses reproduksi ikan gurami, dan yang kedua untuk melihat kinerja pemanihan gurami dengan pemijahan alami. Oke, selanjutnya manfaatnya yaitu dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi mengenai teknik atau proses pemijahan ikan gurami. Adapun klasifikasi ikan gurami menurut Romero 2002 yaitu filum Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Pachyformes, subordo Belothididae, famili Ospronymidae, genus Ospronemus, spesies Ospronemus gurami. Adapun tahapan atau prosedur dalam proses reproduksi ikan gurami, yang pertama itu persiapan kolam, yang kedua seleksi induk, yang ketiga pemijahan, yang keempat pemanenan telur, dan yang kelima penetasan telur. Prosedur kerja yang pertama itu persiapan kolam. Dalam persiapan kolam yang harus dilakukan yaitu perbaikan konstruksi, yang kedua persiapan sarang, yang ketiga pengisian air dan pemupukan, yang keempat menyediakan tempat kerangka sarang atau sosok yang terbuat dari keranjang plastik dan bahan pembuatan sarang yaitu serabut kelapa. Yang kelima, pemasangan sosok diletakkan sekitar 20-30 cm di bawah permukaan air kolam. Dan yang keenam, dilakukan pengisian air dengan ketinggian air 1. Prosedur yang kedua yaitu seleksi induk. Induk yang baik untuk pemijahan adalah induk yang lolos seleksi baik dari segi umur, berat, kesehatan maupun kematangan gonad. Ikan jantan memiliki dahi yang menonjol, sedangkan betina dahinya kurang menonjol. Kemudian bentuk ekor ikan jantan rata, sedangkan ikan betina membulat. Prosedur yang ketiga yaitu pemijahan. Induk gurami akan memijah dalam waktu 2 minggu setelah proses penebaran pada kolam pemijahan. Gurami akan memijah apabila induk betina mengeluarkan feromon yang bisa merangsang induk jantan untuk memijah. Apabila induk jantan mencium aroma yang dikeluarkan betina, maka induk jantan akan mulai untuk membuat sarang yang ditandai dengan berkurangnya jumlah serabut kelapa sebagai bahan sarang yang diletakkan di kolam pemijahan. Proses pemijahan berlangsung setelah sarang pesempurna terbentuk. Prosedur yang keempat yaitu pemanenan telur. Pengambilan telur tidak boleh terlambat agar telur tidak menetas di kolam pemijahan. Jika terlambat, telur akan menetas pada kolam pemijahan dan larva gurami akan menyebar dan tingkat kehidupannya rendah. Pemanenan telur dilakukan setelah proses pemijahan berhasil. Proses pemanenan telur dilakukan pada pagi atau sore hari. Prosedur yang terakhir adalah penetasan telur. Telur yang ditetaskan adalah telur yang telah terbuahi. Telur yang telah terbuahi berwarna kuning bening, transparan, dan berkilap. Sedangkan telur yang berkualitas rendah atau mati berwarna putih kusam. Telur gurami akan menetas 36-48 jam setelah pemijahan. Baiklah, mari kita saksikan video
kita akan melihat bagaimana proses pembuatan sarang oleh ikan gurame. Sekedar informasi, kalau ikan gurame ini adalah jenis ikan yang berkembang biak cukup lama, di mana untuk pemijahannya sendiri, ikan gurame bisa menghabiskan waktu selama 2 minggu atau lebih. Nah, di sini kita lihat ikan gurame sedang merapikan sarangnya dengan cara memadatkan ijuk menggunakan kepala atau mencong ikan. Tujuannya adalah agar sarang si gurame itu kokoh ya teman-teman. Sama halnya ketika kita ingin membangun rumah, pondasi rumah itu juga harus kokoh. Jika ikan masih merasa sarangnya belum kokoh, maka ikan akan terus memadatkan ijuk yang ada pada keranjang. Proses ini memang cukup lama ya teman-teman, dikarenakan volume keranjang atau tempat sarang ikan gurame ini yang cukup besar. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa ikan gurame berkembang biak cukup lama, di mana ikan gurame harus mengisi keranjang itu dengan ijuk yang penuh, agar ikan gurame bisa meletakkan telur-telurnya pada ijuk tersebut. Ikan gurame yang berperan untuk membuat sarang ialah ikan gurame yang berjenis kelamin jantan. Bagaimana cara membedakan jenis kelamin ikan gurame? Teman-teman bisa klik link yang ada pada pojok kanan atas video ini. Ketika ikan gurame jantan telah selesai memadatkan sarangnya, maka ia akan mengambil ijuk yang baru untuk menambah sarangnya kembali. Coba kita lihat, di sini ikan gurame akan mengambil makan. Mungkin ikan guramenya lagi lapar setelah dia capek membuat sarang. Tadi kita juga melihat indukan gurame betinanya mengikuti gurame jantan, di mana hal itu adalah tanda bahwa di antara gurame ini sudah ada ketertarikan. Gerakan berikut ini juga merupakan salah satu ciri di mana ikan gurame sudah memiliki rasa ketertarikan antara satu sama lain, di mana ikan gurame seolah-olah ingin memutari pasangannya. Nah, disinilah proses pengambilan ijuk yang dilakukan oleh gurame jantan. Gurame jantan mengambil ijuk dengan cara menggigit ijuk lalu menariknya. Setelah ikan menarik ijuk, lalu ikan akan menaruh ijuk itu pada keranjang tempat sarang ikan gurame. Setelah itu ikan gurame kembali merapikan sarangnya dan juga memadatkan sarangnya, hingga nanti keranjang tempat sarang ikan gurame itu terpenuhi oleh ijuk. Dari lamanya proses pemijahan ikan gurame, proses pemenuhan sarang ini biasanya berlangsung selama 1 minggu. Dan ketika sarang ikan gurame sudah terisi penuh, lalu ikan akan memulai proses pemijahan yang akan berlangsung lebih kurang selama 3 hari. Ikan gurame biasanya melakukan pemijahan pada sore hari ataupun pagi hari. Pada saat proses pemijahan, biasanya ikan gurame akan berada di depan pintu sarang. Hal itu dikarenakan proses pemijahan ikan gurame dilakukan di depan pintu sarang, di mana nanti ikan gurame jantan dan betina akan sama-sama mengeluarkan sperma dan juga telur-telurnya. Setelah pemijahan selesai dilakukan, lalu indukan jantan akan mengumpulkan telur-telur yang sudah keluar menggunakan mulutnya, dan meletakkan telur-telur itu di sarang yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah telur-telur itu diletakkan di sarang, lalu ikan gurame jantan akan menutup pintu sarang itu menggunakan ijuk kembali. Setelah pintu sarang itu tertutup, maka tanggung jawab selanjutnya diberikan kepada indukan betina, di mana indukan betina lah yang akan merawat dan menjaga telur-telur itu hingga menetas. Indukan betina akan berjaga di depan pintu sarang, sambil mengipas-ngipaskan ekornya agar telur-telur itu mendapatkan oksigen. Oksigen sangat dibutuhkan oleh telur ikan gurame, agar telur ikan gurame tidak banyak yang busuk. Dan untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri sarang ikan gurame sudah ada telurnya, teman-teman bisa mengklik link yang ada pada sudut kanan atas video ini, di mana di video itu akan dijelaskan bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri sarang ikan gurame yang sudah ada telurnya. Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya.